Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini tentang skripsi, yaitu saya akan membahas tentang skala pengukuran apa saja sih yang sering digunakan dalam metode data kuantitatif gitu ya teman-teman. Jadi yang sedang menyusun penelitian dengan menggunakan data kuantitatif, silahkan disimak videonya sampai habis ya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, bahwa saya akan coba menjelaskan atau memberikan pilihan terhadap skala pengukuran yang digunakan pada data kuantitatif. Nah, ini yang sering banyak digunakan orang. Mungkin teman-teman bisa mencari teorinya yang lain kalau misalnya penjelasan ini tidak termasuk di pilihan Anda. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiolendra. Oke, teman-teman, ada 4, kalau saya baca-baca teori-teorinya, saya lihat-lihat di referensi-referensi, ada 4 yang kalian bisa gunakan skala pengukuran menggunakan data kuantitatif. Yang pertama adalah semantic differential gitu ya. Apa itu semantic differential? Yaitu skala semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan, kemudian yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Jadi kalau penelitian Anda ingin mengukur sikap atau karakteristik seseorang, kalian bisa menggunakan skala pengukuran semantic differential ini. Jadi kalau nanti ada gambarnya di sini, saya masukkan bentuk tabel yang sebelah kirinya itu sangat negatifnya, yang sebelah kanan itu yang positifnya. Oke. Yang kedua adalah skala Guttman, gitu ya. Skala Guttman adalah skala kumulatif, disebut juga dengan skala skelogram, yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, gitu ya, yang sering disebut dengan atribut universal. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, setuju atau tidak setuju, dan lainnya. Jadi pada poinnya teman-teman, berbeda dengan yang skala semantik diferensial. Kalau skala Guttman ini hanya 2 pilihan saja, benar salah, setuju nggak setuju, ya atau tidak, dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau dalam penelitian kamu menggunakan permintaan outputnya adalah tegas gitu ya, kalian bisa menggunakan skala Guttman ini. Yang ketiga adalah skala Likert. Skala Likert itu adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Dengan menggunakan skala Likert ini, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi subvariabel, kemudian subvariabel dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Misalnya kalau skala Likert ini, dia ada bisa 3, bisa 5 gitu ya. Misalnya dari sangat setuju misalnya, sangat setuju, kemudian setuju, kemudian ragu-ragu, cukup setuju, tidak setuju gitu ya. Jadi ada 5 tahap atau 3 tahap yang bisa kita gunakan. Jadi semuanya itu bisa kita berikan penilaian. Oh, sangat setuju 5, dan yang paling kecil itu nilainya 1. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan data seperti itu, kalian bisa menggunakan skala Likert ini. Dan yang berikutnya adalah skala rating. Skala rating adalah skala model rating scale, yaitu responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. Dengan demikian, skala rating lebih luas,
fleksibel dan tidak terbatas dalam mengukur sikap saja, namun untuk mengukur persepsi atau penilaian responden terhadap sebuah fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain. Nah, kalau dalam bentuk skala rating ini, kita bisa membuat intervalnya misalnya antara angka 4, 3, 2, 1. Nanti angka 2 itu belum tentu sama maknanya dengan angka 2 yang lain. Ini tergantung kita sebagai penulisnya bagaimana mempersepsikan angka-angka tersebut. Jadi skala rating ini akan mempengaruhi hasilnya, tetapi tentunya poin-poinnya itu yang interval jawabannya itu kita yang membuatnya. Makanya kadang beda antara angka 2 dengan angka 2 dalam model skala rating ini. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan tentang skala pengukuran yang ada di data kuantitatif. Mudah-mudahan ada 4 yang saya bisa simpulkan. Yang pertama adalah semantic differential. Semantic differential itu intinya ada di sebelah kirinya itu yang sangat negatifnya, di ujung kanannya itu sangat positif, dan di tengah-tengahnya itu ada angka intervalnya. Yang kedua adalah skala Guttman. Guttman ini berhubungan sama ketegasan, ya atau tidak, benar atau salah, dan seterusnya. Yang ketiga adalah skala Likert. Kita bisa menentukan intervalnya dari 1 sampai 5 ataupun dari 1 sampai 3. Yang keempat adalah skala rating. Skala rating ini kita bisa sesuaikan dengan pertanyaannya. Jadi nomor-nomor intervalnya itu bisa berbeda antara nomor 2 yang di pertanyaan pertama dengan nomor 2 di pertanyaan yang kedua, dan disesuaikan dengan pengolahan data kita. Mungkin itu aja pembahasan saya kali ini tentang skripsi, yaitu tentang pengukuran data kuantitatif yang sering dan banyak digunakan oleh orang-orang. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah mensubscribe YouTube channel ini. Tapi jangan lupa untuk share juga ke teman-temannya yang sedang skripsi, like serta komen kalau ada yang mau ditanyakan, serta follow Instagram saya juga di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.